Kalau Bung Daniel tadi udah bisa menjawab, seharusnya yang menjadi kandidat presiden Bung Daniel, bukan Pak Prabowo tadi malam, karena Bung Daniel bisa lebih menjelaskan malam ini gitu ya. Benar, buktinya dalam waktu singkat Bung Daniel bisa, tapi saya mungkin feeding dari Bung Daniel ke Pak Prabowo belum nyampe. Bukan belum nyampe, tidak diterima oleh beliau yang kemudian terlalu overconfident. Nah, karena gue Menteri Pertahanan, bekas prajurit, mengetahui segala macam, feeding dari tim akhirnya tidak bisa dimatangkan oleh beliau. Berbeda dengan yang Paslon 1 dan 3 justru menerima itu dan mempelajari itu. Data-data dari lembaga internasional tentang kondisi alutsista itu sesuatu yang sah-sah dan wajar saja. Kalau Bung Daniel menggunakan data lain, ada yang menganggap lebih tinggi, itu juga silahkan saja. Seharusnya Pak Prabowo menjawab pertanyaan Pak Ganjar seperti Bung Daniel menjawab tadi. Menurut data yang tapi kan nggak dijawab, artinya nggak pegang data dong. Basis kita ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia adalah terkait bidang pertahanan keamanan untuk, saya bacakan nih Mas biar detail ya kan, informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Tadi Mas sudah menyebut sebagian. Terkait dengan anggaran yang diungkapkan oleh Pak Ganjar, nggak ada yang rahasia. Pak Prabowo harus menjawab itu. Terkait dengan postur juga sama. Terkait dengan keterlibatan pihak ketiga PT TMI, itu bukan rahasia. Pertanyaan Pak Ganjar tentang angka alutsista itu juga penting. Kenapa Mas Daniel? Yang ngomong bicara bahwa target tidak tercapai itu bukan Pak Ganjar atau bukan Pak Anies. Pak Prabowo sendiri. Prabowo menyebutkan beberapa bulan lalu, mohon maaf, target MF tidak capai 100%, 76%. Utang tinggi, anggaran tinggi, target tidak tercapai. Itu yang kemudian menjadi masalah. Berarti perencanaan Anda buruk dalam membangun sektor pertahanan. Nah, itu menjadi catatan ya. Karena dia tidak melihat dari sisi ada kontingensi tadi, COVID-19. Itu pertama. Kemudian kita mengalami refocusing terhadap itu. Memang jumlah alutsista yang disebutkan oleh Pak Ganjar itu rahasia. Saya tanya, jumlah alutsista yang disebut Pak Ganjar rahasia nggak? Saudara, itu bukan debat kemana-mana. Enggak. Ganjar nanya tentang jumlah alutsista. Bukan bagian itu yang rahasia saya ini proses perencanaan. Ganjar itu bertanya tentang IMF. Saya mau lanjut pertanyaan berikut. Kemudian menjawab yang ditanyakan Ganjar rahasia nggak? Ada yang rahasia jumlah angka alutsista. Iya dong. Jumlah angka itu terkait dengan perencanaan dan postur. Bukan, itu angka alutsista yang dibeli oleh Anda. Nggak mungkin rahasia dong. Itu postur pertahanan kita. Kita nggak mungkin menelanjangi Anda punya pesawat rahasia nggak? Berapa jumlah kita nggak mungkin menelanjangi kekuatan kita. Nah, itu bedanya Pak Prabowo dengan yang lain. Pak Prabowo berdiri atas nama bangsa dan negara, tidak atas nama elektoral ansih. TMI itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Yayasan Pensiun di Kemhan yang berfungsi melakukan peer review terhadap semua proyek-proyek alutsista yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Dia tidak ikut campur. Apakah kualitas dari alutsista kenapa itu nggak dijawab Prabowo pada malam itu? Tidak. Ini sekarang bagian saya yang menjelaskan. Karena waktu itu tidak sempat Pak Prabowo menjelaskan. Kenapa? Tugasnya jubir itu ada mengamplifikasi apa yang belum dijelaskan bos saya. Nah, itu tugas saya. Sebagai bukan kemudian TMI mengikuti cawe-cawe terkait dengan penentuan proyek apa dan sebagainya.